guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film memahlukan dan memonsteran? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas film memahlukan terbaru berjudul Kraken 2026. Bercerita tentang teror mengerikan gurita Titan yang disebut Kraken di sebuah teluk yang berada di Norwegia. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya wawancara tim Burik TV pada warga Teluk Sognef di Norwegia pada tahun 1972, di mana menurut keterangan beberapa warga, mereka sempat melihat kemunculan makhluk air berukuran raksasa. Tak hanya menurut kesaksian Bapach tukang mancing, seorang bocil akamsi bernama Olaf juga mengaku pernah melihatnya, di mana menurut perkiraannya, ukuran makhluk ini lebih dari 200 meter. Setelah mendengar kesaksian para warga, pemerintah Norwegia langsung mengerahkan pasukan militer untuk melakukan penyisiran di teluk tersebut. Dan meski penyisiran dilakukan lewat air dan udara, namun mereka tidak menemukan sedikit pun petunjuk tentang makhluk yang sering dibicarakan oleh para warga. Hingga seiring berjalannya waktu, makhluk ini hanya dianggap sebagai mitos belaka. Singkat cerita, 54 tahun kemudian, scene beralih pada dua saudara beda orang tua yang sedang asyik jajet skian di Teluk Sognef, tanpa mereka tahu jika mitos Teluk Sognef sedang mengincar mereka dari dalam air. Hingga setelah cukup puas gegeberan, kini mereka pun berniat melakukan aksi seseledingan biar keren. Dahlah, akibat kebanyakan gaya, dua saudara beda orang tua ini harus tewas terhisap pusaran aneh. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Pakai nanya, karena judul pun sudah menjawabnya. Kemudian, scene beralih pada seorang petugas ekosistem air bernama Johanna. Di tengah kesibukan, ia pun mendapat telepon dari atasannya untuk melakukan inspeksi di tambak ikan salmon yang berada di Teluk Sognef, di mana beberapa hari lalu mereka mendapat video laporan tentang kerusakan ekosistem ikan di sekitaran teluk tersebut. Terlebih menurut hasil penyidikan warga, peternak di tempat tersebut kedapatan menggunakan alat pemancar suara ultrasonik. Dirasa ini serius, Johanna langsung menerima tugas tersebut. Sesaat sebelum pulang, Johanna pun melongo saat melihat video yang dikirim atasannya, di mana dalam video tersebut, tiga remaja terlihat merekam sebuah fenomena aneh saat ratusan ikan salmon melompat dan terdampar di pinggiran teluk. Si perekam pun berkata, jika fenomena ini merupakan efek dari penggunaan alat pemancar ultrasonik. Di keesokan harinya, pria kumisan bernama Josetin berusaha menjelaskan usaha tambak salmon miliknya pada kliennya yang berasal dari Jepang bernama Suzuki Shogun. Josetin pun mengklaim jika usaha tambaknya merupakan tambak salmon unggulan karena berada di salah satu perairan paling jernih di dunia. Sesampainya di ruang kontrol, Josetin langsung mempresentasikan peralatan canggih yang ia gunakan untuk menunjang kesehatan ikan salmon. Lantas ia pun memperkenalkan karyawannya yang bernama George yang bertugas mengoperasikan mesin pemancar ultrasonik guna mengusir kutu-kutu yang sering menjadi parasit dalam tubuh ikan salmon. Kemudian Josetin langsung memutar video untuk menjelaskan cara kerjanya. That attaches itself to a host and kills transducer or using sound waves to remove. Tomorrow's technology creates a better everyday life. The brain behind Sonic Lies himself. Sesaat kemudian, Josetin langsung memperkenalkan seorang engineer yang menciptakan alat tersebut bernama Eric. Melihat kliennya skeptis, Eric berusaha meyakinkan mereka jika penggunaan pemancar ini sangat aman karena hanya menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu untuk mengusir parasit. Dan sejauh ini, alat ciptaannya mampu
membuat ikan salmon berkembang biak semakin pesat. Dirasa menjanjikan, Suzuki dan timnya akhirnya tertarik dan berniat melakukan investasi. Kembali pada Johanna, sesampainya di pelabuhan, kedatangannya langsung disambut oleh seorang polwan bernama Jenny yang juga merupakan sohibnya ketika SMA. Kemudian Jenny langsung mengajak Johanna untuk menemui suaminya. Ternyata suaminya Jenny adalah Josetin, si pemilik tambak itu sendiri. Melihat kedatangan Johanna, si petugas inspeksi, jelas membuat Josetin melongo. Hingga sesaat kemudian, putri mereka yang bernama Maria langsung senang saat melihat kedatangan Johanna. Apalagi ia menyadari jika Menteri Kelautan telah mengirim Johanna untuk mengatasi keluhannya. Sungguh ruwet, ternyata si pelaku petugas dan yang ngeviralin adalah satu keluarga. Hingga setelah suami dan putrinya pergi, Jenny langsung mengajak Johanna untuk mengecek pinggiran teluk. Plass her i fjorden. De har sprengt alle sammen. Kan de flytte rundt på seg på den måten? Sementara di sisi lain, Maria bersama Philip dan Hans berniat merencanakan sesuatu untuk melakukan sabotase. Si botak Hans pun yakin jika pengembangan alat pemancar milik ayahnya Maria telah berdampak buruk pada ekosistem di teluk ini. Di saat itu pula, Erik terlihat sibuk menyeting alat pemancar yang akan ia pasang. Nu skruvar du på igen. Namun baru saja dicelupkan, George pun heran saat sistem mendeteksi error. Singkat cerita, Johanna yang akan pergi ke tambak Josetin mendapat tumpangan gratis dari Olaf, si bocil yang kini sudah bangkotan, di mana Olaf berkata jika teluk Sognef ini tidak seperti dulu lagi. Sesampainya di tambak, Johanna bergegas mencari keberadaan Erik. Bagaikan bertemu setan, Erik pun melongo saat melihat kedatangan Johanna. Ternyata Johanna dan Erik pernah menjalin asmara sebelum akhirnya kandas akibat perbedaan visi. Setelah mendengar tugas Johanna, Erik langsung meminta George untuk mengantarkan Johanna ke kamarnya. Här är labben. Runkarna har nytt utstyr. Kasta och så ska vi ska in styrbord. Här, ta det där. Det är en gammal kapteinslugard. Di keesokan harinya, saat Johanna sedang bekerja, ia pun kaget ketika Erik tiba-tiba muncul seperti buaya air. Hingga di tengah kecanggungan, Erik berusaha mencairkan suasana. Namun baru saja akan basa-basi, mereka pun syok parah saat merasakan sesuatu yang melintas di dalam air. Di siang harinya, setelah Suzuki Shogun resmi bekerja sama dengan perusahaan tambaknya, Josetin terlihat menjamu kliennya ini. Kemudian, Suzuki meminta Josetin untuk meningkatkan produktivitas tambaknya karena Suzuki yakin jika ikan salmon di tambak ini berkualitas tinggi, seluruh restoran sushi di dunia akan melakukan order secara besar-besaran. Lantas dengan yakinnya, Josetin berkata jika berapapun salmon yang Suzuki minta pasti akan tersedia. Sungguh ekstrim, ternyata restoran ini berada di dasar teluk. Kembali pada Johanna, di mana kali ini ia sedang melakukan uji coba apakah pemancar ultrasonik ini memiliki efek samping, di mana Johanna akan mengetesnya pada jantung salmon. Ingen målbare utslag. Frekvens over sperregrensen
Sontak Yohana merasa ngeri saat frekuensi sonik ini mampu membuat jantung Salmon meletus jika diperdengarkan secara intens. Di sore harinya, saat alarm berbunyi, George meminta Eric melakukan pemeriksaan pada pemancar nomor 4 yang mengalami gangguan. Ini sebelah. Di saat itu pula, Yohana yang datang langsung mempertanyakan keamanan penggunaan alat pemancar ini. Namun Eric meminta Yohana untuk tenang, terlebih gelombang suara dari alatnya telah diatur seaman mungkin. Sontak mereka pun melongo saat melihat kutu laut berukuran tidak lazim terperangkap di dalam pemancar. Sesaat kemudian, Yohana pun curiga jika gelombang sonik yang Eric gunakan telah memancing spesies asing ke permukaan. Mendengar hal itu, sontak membuat Eric merasa heran. Sementara di sisi lain, Jenny dan para warga digegerkan oleh penemuan jet ski milik wisatawan yang dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu. Lantas karena jasad kedua korban belum ditemukan, Jenny bergegas melanjutkan penyidikan. Di saat itu pula, George dan Eric seketika panik saat melihat gerombolan ikan salmon sedang memakan sesuatu. Eric, mau. Dirasa ada sesuatu, Yohana pun berniat untuk melakukan penyelaman. My God, sontak Yohana pun syok parah saat yang dimakan salmon-salmon ini adalah seonggok mayat. Singkat cerita, setelah mendapat laporan dari Yohana, Jenny yang datang langsung memberitahu jika jasad yang Yohana temukan merupakan mayat wisatawan yang hilang beberapa hari yang lalu. Kemudian, Yohana yang menemukan lendir meminta Eric mematikan lampu. Melihat hal itu, Yohana menjelaskan jika cairan ini berasal dari makhluk bertentakel seperti gurita atau cumi-cumi. Namun melihat pekatnya lendir ini, ia yakin jika makhluk ini berukuran sangat besar. Tak cuma itu, Yohana merasa yakin jika saat ini makhluk tersebut sedang bertelur. Di keesokan harinya, scene beralih pada komunitas kayak yang sedang berlatih freestyle gaya kelebek, di mana Eddie selaku pelatih berusaha memberikan arahan agar anggotanya bisa terlihat keren di usianya yang sudah renta. Kemudian, Ce Isoh mulai mendapat giliran untuk freestyle. Namun tanpa mereka tahu jika makhluk mengerikan sedang melintas di dalam air. My God, sungguh naas. Eddie dan komunitasnya malah harus menjadi cemilan si makhluk. Kembali pada Yohana, dengan dibantu Olaf, ia pun sibuk mengambil alat perekam di permukaan air. Di tengah rasa penasaran, Yohana pun menanyakan apa yang sebenarnya tersimpan di teluk ini. Mengingat dulu, warga sini sempat heboh terkait makhluk mitologi yang menampakkan wujudnya. Lantas sambil membenarkan mitos tersebut, Olaf berkata jika kemunculan makhluk ini selalu dibarengi kabut tebal hingga yang nampak hanyalah siluetnya saja. Namun Olaf yakin jika makhluk ini merupakan sosok Kraken yang pernah menjadi momok mengerikan bangsa Viking. Kembali pada Jenny, ia pun tiba di TKP setelah mendapat laporan warga tentang penemuan jasad para komunitas kayak sepuh. Sontak Jenny merasa ngeri saat ia melihat sisa-sisa korban yang hanya sepotong tersangkut di dalam kayak. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian terlihat melakukan penyisiran untuk mencari 5 jasad korban yang belum ditemukan. Tapi tiba-tiba,
Bisa kita lihat, rupanya makhluk ini mengeluarkan sejenis kutu-kutu berukuran besar. Di sisi lain, Yohana meminta Eric untuk menghentikan alat pemancar sonik ciptaannya. Terlebih gelombang ini sudah merambat jauh 1.300 meter dan berpotensi memancing sesuatu yang tidak seharusnya muncul. Di tengah rasa tak percaya, Eric bergegas melakukan pengecekan. Sementara di restoran bawah air, Josephine terlihat senang saat para investor menandatangani kontrak kerjasama. Namun di saat itu pula, seorang bocil merasa penasaran saat melihat sesuatu di dalam air. Sontak mereka pun syok parah saat menemukan jasad buntung seperti Gojo Yohaimo. Di waktu yang sama, Yohana pun melakukan kalkulasi untuk mengukur besarnya makhluk ini. Dan setelah hasilnya muncul, Yohana pun kaget saat makhluk ini berukuran lebih dari 3.000 meter. Kan dere fånga han opp? We'll be here very soon. We will only be waiting maybe. Singkat waktu, saat tim kepolisian melakukan evakuasi terhadap para wisatawan, Eric dan Yohana berusaha membujuk Josephine untuk mematikan pemancarnya yang telah memancing kemunculan makhluk mitologi. Akan tetapi, Josephine yang tidak mau rugi tetap kekeh pada pendiriannya. Namun di waktu bersamaan, Maria dan timnya bergegas melakukan sabotase pada pemancar sonik milik ayahnya. Dirasa situasi aman, Hans si penyelam handal bergegas melakukan persiapan. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba Hans diserang oleh kutu yang berukuran cukup besar. Namun sungguh disayangkan, Hans pun tidak mampu selamat setelah tubuhnya habis dikoyak gerombolan kutu. Melihat kejadian itu, Eric dan Josephine bergegas menyelamatkan putrinya. Rupanya para ikan kabur dari teluk bukan karena efek pemancar sonik, melainkan oleh serangan gerombolan kutu. Lalu tiba-tiba my god, sontak Yohana pun kaget karena makhluk mitologi Kraken ini benar-benar nyata. Di tengah kepanikan, Yohana bergegas menyusul yang lain lalu memberitahukan hal tersebut. Hingga di tengah rasa syok, mereka pun kaget saat mendengar riuhnya serangga dari dalam penangkaran. Melihat kutu si Kraken nemplok seperti facehugger, Yohana pun baru sadar jika kengerian yang selama ini terjadi baru sebatas kutu Kraken saja. Hingga sesaat kemudian mereka pun mendengar sesuatu yang menaiki pipa ventilasi. Untung saja Maria langsung membejeknya sebelum kutu ini memangsa manusia. Sementara di ruang kendali, George pun hampir kempes setelah melihat tentakel Kraken yang begitu besar. Bersamaan dengan hal itu, Maria dan yang lainnya syok parah saat Kraken berhasil menjebol pintu. Untung saja Yohana masih mampu untuk selamat.
kembali pada Josetin. Entah kebetulan atau memang diedit editor, Maria masih selamat dan mendarat dengan aman. Di sisi lain, si subur George yang bersembunyi dalam kontainer langsung syok saat melihat Philip encok di kokop kutu Kraken. Eta si Gobloy, bukannya dibejek malah direview. Alhasil George pun modar setelah kontainernya ditarik tentakel ke dasar teluk. Kembali pada Johanna, ia yang baru sadar langsung panik saat Kraken ini mengeluarkan titit dalam tentakelnya. Di tengah ketegangan, Johanna berusaha untuk mengendap-endap kabur. Untung saja berkat bantuan Eric, Johanna berhasil selamat sebelum disodok. Sementara di luar, Maria yang juga baru siuman langsung terpana saat melihat tentakel Kraken di tengah indahnya Aurora. Di saat itu pula si ayah berusaha untuk menolongnya. Namun di tengah situasi genting, Maria mengajak ayahnya untuk terjun menyelamatkan diri. Melihat tentakel yang mendekat, Josetin meminta putrinya untuk segera kabur, sementara ia akan mengalihkan perhatian. Akhirnya, Josetin si pengusaha salmon pun modar dicapluk Kraken. Di tengah serangan Kraken yang membabi buta, Johanna yang melihat Maria pingsan bergegas menyelamatkannya ala-ala Tomb Raider. Kembalinya ke kapal, Johanna berusaha menenangkan Maria yang ketakutan. Bersamaan dengan hal itu, Eric bergegas menembakkan suar untuk meminta bantuan. Hingga saat Eric menembakkan suar kedua, Johanna yang melihat Eric panik, langsung mengajak Maria untuk melihatnya. My God, sontak mereka pun melongo saat melihat makhluk mitologi Kraken dengan mata kepala mereka sendiri. Lantas melihat si Kraken terus mengacak-ngacak tambak, Johanna meminta Eric untuk mengumpulkan semua pemancar yang tersisa karena dirinya mempunyai sebuah ide. Sesaat kemudian sambil melakukan perakitan, Johanna meminta Eric untuk memaksimalkan frekuensi guna meledakkan jantung si Kraken. Di saat itu pula, Jenny yang datang berhasil menyelamatkan putrinya. Lantas saat goncangan semakin dahsyat, Eric langsung membawa pemancar ini menuju kapal. Namun sebelum pergi, Johanna berkata jika dirinya saja yang akan melakukannya sendiri. Sesaat kemudian, Johanna yang merasa dirinya Angelina Jolie bergegas menyalakan bom untuk memancing si Kraken.
Sungguh naas. Meski rencananya berhasil menghabisi si Kraken, namun Yohana harus tewas setelah gelombang pemancar tadi ikut merusak syaraf di dalam tubuhnya. Sehingga ia pun gagal keren seperti sosok Angelina Jolie di film Tomb Raider. Hingga di pagi harinya, Maria dan yang lainnya pun seketika panik saat melihat perahu Yohana yang terbalik. Nej, försiktighet! Sesaat kemudian mereka pun melongo saat melihat Olaf datang membawa buntelan. Seketika tangis mereka pun pecah saat mengetahui jika Yohana tidak selamat. Namun sungguh tanpa diduga, di kedalaman teluk si Kraken telah meninggalkan telur yang kini siap untuk menetas. Apakah ini saatnya memanggil Kratos God of War? Tapi sayangnya, film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,9 dan menurut Sekayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Kraken 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.